Selamat siang semuanya, apa kabar kalian? Hari ini kita lanjut ya ke soal tambahan bagian transaksi, yaitu ada di halaman 120 di modul kalian, atau kalau di PDF halaman 124. Namun sebelumnya ada beberapa ralat yang akan disampaikan, yaitu tanggal 10 September, diterima tagihan dari rumah sakit sembuh sekejap dengan invoice H002341 atas pengobatan karyawan. Nah, ini tambahin keterangan masuk ke beban operasi lain-lain. Lalu tanggal 16 September yang tadinya ada transaksi, nah ini dihapus transaksinya. Jadi 16 September nggak ada transaksi sama sekali. Untuk 18 September kan dikasih tahu cuma nama barang dan jumlahnya. Kalian tambahkan harga barangnya 687.500 untuk keduanya. Lalu untuk 22 September, Negeri Tawako membayar seluruh hutang kepada Anterue. Nah, ini kalian ganti jadi 50% hutang masing-masing invoice. Oke, itu saja ralatnya. Sekarang kita ke mayopnya. Oke, sekarang buka mayopnya. Lalu open your company file. Pilih Negeri Tawako. Buka file kalian yang Negeri Tawako, lalu ini muncul ada user ID sama password, okein. Pilih yang ketiga, I want to activate my company file later. Lalu continue. Ini okein aja. Oke, nah muncul command center. Oke, kita masuk sekarang ke transaksi. Berikut transaksi selama bulan September 2016. 2 September, Negeri Tawako menerima permintaan pembelian dari Yesi Giovanni dengan PO 130042, premise date-nya 6 September 2016 ditambah biaya angkut 550.000. Nah, karena dia menerima permintaan pembelian dari Yesi Giovanni. Yesi Giovanni adalah customer kita, jadi ke sales register, new sales, jangan lupa ubah layoutnya jadi item, lalu diganti permintaan pembelian dari customer itu adalah selling quote. Lalu masukkan customernya Yesi Giovanni. Nah, tanggalnya jangan lupa diubah jadi 2 September 2016. Customer PO-nya PO 130042. Barang yang dikirim pertama 10.855. Ini kalian bebas ya mau masukin ship quantity shipnya atau item numbernya dulu. Diamond ring 10 unit. Oh iya, karena dia gak ada keterangan teks inklusif apa eksklusif, teks inklusifnya centangnya dihapus. Lalu garnet earrings, aquamarine, ruby. Jangan lupa dia ada freightnya itu 550.000, non tax ya. Nah, kalau udah, totalnya adalah 40.341.125.
Lalu jangan lupa isi promise date-nya 6 September 2016. Kalau sudah, kita bisa save quote. Lanjut ke transaksi tanggal 4 September menerima pelunasan piutang dari Kevino melalui Bank BCA sebesar 40% dari saldo piutangnya nomor PO 120030. Kalau menerima pelunasan piutang, nanti kita ke sales, lalu receive payment. Nah, dia bilang melalui Bank BCA, nanti deposit to account Bank BCA. Lalu customer-nya jangan lupa isi Kevino. Payment methodnya, karena dia melalui bank berarti transfer. Kalau nggak ada, kalian bisa new, terus pilih payment methodnya. Method type-nya other, payment methodnya transfer. Pilih transfer. Selanjutnya ubah tanggalnya menjadi 4 September 2016. Nah, dia bilang pelunasannya untuk nomor PO 120030. Berarti ini yang 31 Agustus 2016 yang totalnya itu 22.760.000. Tapi nggak dibilang dia dapat diskon atau tidak, maka diskonnya itu 0. 22.760 dikali 40% ya. 904.000. Nah, kalau sudah diisi 9.104.000, nah kan out of balance masih belum 0. Kalian harus isi di kolom amount receive. Nah, lalu enter. Pastikan out of balance-nya 0 dan record. Untuk tanggal 5 September, Negeri Tawako membeli perlengkapan sebesar 1.320.000 tax inklusif secara tunai. Berarti kita ke banking, spend money, account-nya secara tunai, kas di tangan. Tanggalnya jangan lupa ubah, 5 September 2016. Amount-nya itu 1.320.000. Card-nya nggak usah isi, nggak apa-apa. Atau kamu isi expire tunai. Account-nya, karena dia membeli perlengkapan. Cari akun perlengkapan. Tipe aset nomor 1. Nah, kalau sudah out of balance ya udah 0, kalian bisa record. Tanggal 6 September mengirimkan barang dan tagihan kepada Yesi Giovanni sesuai transaksi tanggal 2 September 2016. 2 September kita kan ada sales quote, berarti kalian ke modul sales register. Cari yang quotes dan Yesi Giovanni. Mengirimkan barang dan tagihan kepada Yesi sesuai dengan transaksi 2 September. Mengirimkan barang, tagihan. Nanti langsung change to invoice. Sudah. Nah, totalnya masih sama yang tadi. Terus gak dibilang ada DP atau enggak, berarti pay today-nya nggak usah diisi. Lalu record. Oh ya, mohon maaf untuk yang tadi
Yang si Giovanni kan tanggalnya masih 2 September tuh tadi kayaknya. Nah, kalian ubah jadi 6 September ya. Lalu oke. Nah, kalau mau edit, kalian bisa aja di open invoice, lalu kalian double klik untuk yang si Giovanni, lalu kalian ubah date-nya menjadi 6 September. Nah, kalau udah, kita lanjut ke tanggal 7 September, memesan tambahan stok barang pada Yohana Aifa dengan nomor invoice sekian dan membayar uang muka 1.500.000. Ini kita yang memesan tambahan stok, berarti purchase register, new purchase, memesan, kita langsung memesan, jangan lupa layoutnya diganti jadi item, karena memesan berarti itu order, kalian ganti dari quote jadi order. Nah, suppliernya pilih Yohana, tanggalnya jangan lupa diubah, tanggal 7 September 2016. Supplier invoice-nya INV 35018. Yang kita order adalah 7 jade ring. Nah, karena nggak ada keterangan yaitu teks inklusif, maka yang centang ini uncentang. Lalu 8 garnet earrings, 9 lapis. Price-nya jangan lupa masukin. Untuk jade 288, nggak ada diskon. Untuk garnet 250.000, diskonnya 5%. Untuk lapis 160.000, tidak ada diskon. Totalnya sekian 5.891.600. Tapi membayar uang muka 1.500.000. Berarti kita isi di paid today 1.500.000. Jadi sisanya 4.391.600. Nggak ada promise date, berarti nggak usah diisi. Tinggal kalian record. Ini di OK-in aja. Selanjutnya tanggal 9 September, Yohana Aifa mengirim tagihan atas transaksi 7 September. Nanti kalian ke purchase register. Tadi Yohana berarti order. Nah, udah dikirim nih tagihannya, berarti dari order change to bill. Jangan lupa ubah tanggalnya jadi 9 September 2016. Kalau sudah record, ini oke. Tanggal 10 September diterima tagihan dari rumah sakit Sembuh Sekejap dengan invoice sekian atas pengobatan karyawan. Nah, diterima tagihan dari rumah sakit. Enter purchase boleh, atau kalian mau dari purchase register enter, baru enter purchase boleh, atau enggak langsung enter purchase. Nah, ini kan diterima tagihan dari rumah sakit atas pemeriksaan darah tinggi, pemeriksaan jantung, dan sebagainya macamnya. Kalian ubah layoutnya jadi profesional, karena itu kan rumah sakit kan, dokter, tenaga profesional. Lalu kan tagihan berarti ininya bill, suppliernya diisi aja supplier tunai, atau misalnya mau beban operasi rumah sakit Sembuh Sekejap juga boleh.
Nah, ubah tanggalnya yaitu 10 September. Invoice-nya H002341. Tidak ada keterangan teks inklusif, maka jangan dicentang. Tanggalnya kalian masukkan, pertama 4 April 2016. Lalu tinggal kalian tab, deskripsinya sesuai dengan di soal, pemeriksaan darah tinggi. Lalu kalian tab buat masukin akunnya ke beban operasi lain-lain. Beban operasional lain-lain, amount-nya adalah 500.000. Lalu untuk 7 Juli 2016, kalian tab, pemeriksaan jantung. Akunnya sama, beban operasi lain-lain. Lalu totalnya 1 juta. Ke 15 Agustus 2016. Pembelian obat sakit kepala 2880. Ini akunnya, beban operasional lain-lain, totalnya 2880. Kalau sudah, kalian bisa record. Selanjutnya ke tanggal 12 September terjadi retur penjualan dari Yesi Giovanni karena ada kesalahan penajaman batu permata dengan rincian sebagai berikut. Nah, kan si Yesi Giovanni customer kita terus melakukan retur, enter sales. Kita bikin dulu invoice untuk returnya. Layoutnya pastikan udah item ya. Customernya Yesi Giovanni. Ini X aja, jangan use sales, X. Tanggalnya tanggal 12 September. Nah, yang diretur itu diamond ring jumlahnya 2, jadi minus 2 diamond ring. Garnet minus 2. Selanjutnya aquamarine minus 2. Ruby minus 1. Nah, totalnya adalah minus 8416375. Kalian record. Lalu kita ke sales register, returns. Nah, ini kan ada nih, si Giovanni mau retur, tapi kan dia baru tagihan, dia belum melakukan pembayaran. Jadi ini apply to sales. Tanggalnya jangan lupa ubah, 12 September 2016. Nah, apply to sales yang terakhir. Ini diskonnya 0. Kalian masukin angkanya 8416375. Udah, kalau udah pastikan out of balance-nya 0, lalu record. Ke 14 September, Negeri Tawako melunasi transaksi tanggal 9 September 2016 melalui bank CIMB. Nah, tanggal 9 itu kan
tagihan dari Yohana Aifa, yaitu atas pembelian kita, purchase order kita. Nanti ke pay bills, ke purchase, lalu pay bills melalui bank CIMB. Pilih accountnya bank CIMB, suppliernya adalah Yohana, ubah tanggalnya jadi 14 September 2016. Nah, melunasi tanggal 9 September, berarti yang ini. Melunasi semua berpat 2, 7, 3, 7, 6, 8. Amountnya jangan lupa diisi, lalu kalian enter, pastikan out of balance-nya 0, lalu record. Ini print letter aja. Kalau udah, kita ke tanggal 15 September, yaitu dijual barang secara tunai kepada customer tunai dengan biaya angkut 875.000. Nah, kalau menjualan ke customer tunai, berarti kita ke sales, lalu enter sales saja. Nah, pastikan layoutnya itu item. Kalau sudah, tipenya adalah invoice, karena kita langsung menjual ke customer tunai dan langsung dibayar. Customer-nya customer tunai, ubah tanggalnya jadi 15 September. Yang di ship 11 unit Topaz. Karena ada keterangan teks inklusif atau enggak, maka teks inklusifnya jangan dicentang ya. Itu untuk 8 unit aquamarine. 8 unit diamond ring. 5 unit moonstone ring. 5 unit moonstone, 3 unit jade, nah tambah freight-nya jangan lupa masukin 875.000 NT ya, non taxable. Nah, karena dia itu customer tunai, berarti artinya dilunasi langsung di tempat. Jadi kalian masukin sesuai dengan balance due-nya 44 di pay today, di kolom pay today masukkan sesuai balance due-nya 44226 687,50. Lalu enter, pastikan balance due-nya 0. Nah, payment method-nya kalian pilih aja cash. Kalau sudah, kalian bisa record. Untuk tanggal 16, gak ada transaksi. Nah, kita ke tanggal 18 September, memesan barang pada supplier tunai dengan rincian sebagai berikut. Harga barang untuk keduanya 687.500. Kita memesan barang pada supplier tunai, langsung nge-purchase, enter purchase. Nah, karena langsung pesan langsung bayar, layoutnya pastikan item terlebih dahulu. Lalu tipenya itu bill, karena langsung pesan langsung bayar. Lalu supplier tunai, ubah tanggalnya jadi 18 September, invoice-nya gak ada, langsung masukkan barang yang dipesan, 20 unit amethyst ring, harganya, nah karena dia nggak bilang teks inklusif, maka anggapannya teks eksklusif, jadi ini jangan dicentang ya. Harganya 687.500. Lalu 12 unit sapphire, harganya sama 687.500. Kalau sudah,
Berarti balance due-nya 24.200.000. Karena kita pesan ke supplier tunai, langsung pesan, langsung bayar, pay today-nya diisi. Jadi sesuai dengan balance due-nya 24.200.000. Enter, lalu pastikan balance due-nya adalah 0. Lalu bisa di record. Ini kalau muncul ada check number pay-nya apa, langsung oke. Tanggal 20 September diterima semua pelunasan piutang dari Azalea Sri Ramdhani melalui Bank CIMB. Diterima semua pelunasan piutang. Jadi ke sales, receive payment melalui Bank CIMB. Berarti deposit to account ubah jadi Bank CIMB. Customernya Azalea. Tanggalnya jangan lupa ubah 20 September. Payment methodnya karena ke bank wire transfer. Nah, dibilang pelunasan piutang. Semua pelunasan, nanti yang ini 5 juta. Untuk yang PO 140050. Amount applied-nya tulis 5 juta. Lalu ke 140051 sesuai 6568 ribu. 6568.000 sama 5 juta. Nah, udah. Tapi jangan lupa isi ke kolom amount receive-nya. Tinggal kalian klik aja. Enter. Pastikan out of balance-nya 0. Kalau sudah, kalian bisa record. Tanggal 21 September. Terjadi pengembalian barang atas transaksi tanggal 15 September 2016 dengan rincian sebagai berikut. Nah, di tanggal 15 September itu kan kita jual ke customer tunai, di mana udah langsung dibayar. Jadi, tanggal 21 September itu return-nya nanti pay refund. Nah, gimana caranya? Kalian enter sales, lalu bikin invoice untuk return-nya, tapi pastikan layout-nya udah item, tipenya invoice, customer-nya customer tunai, ubah tanggalnya jadi 21 September 2016. Nah, yang di retur adalah minus 2 dari Topaz. Karena dia nggak bilang kan teks inklusif, maka ini jangan dicentang ya. Lalu minus 2 Aquamarine, minus 2 Diamond, minus 1 Moonstone, minus 1 Jade. Nah, kalau sudah, berarti kalian bisa record. Lalu kita ke sales register, returns and credit. Nah, ini kan ada nih customer tunai, lalu pay refund, pilih pay refund. Nggak dibilang kan transfer atau apa, maka pilihnya kasih tangan. Jangan lupa ubah tanggalnya jadi 21 September 2016. Refundnya segini 10.353, lalu bisa di record. Nah, seperti itu. Selanjutnya ke 22 September. Negeri Tawaku membayar 50% hutang masing-masing invoice untuk Underway sama Fanny Mary Joy untuk invoice ENV 34014. Nah, pembayaran yang ante itu melalui transfer Bank BCA. Kalau Fanny, Bank CIMB. Maka kita satu-satu dulu ya. Pertama, membayar hutang, di purchase, lalu pay bills.
ke Ante melalui Bank BCA, accountnya Bank BCA, pilih suppliernya, ubah tanggalnya, tanggal 22 September. Nah, dibilang 50% hutang masing-masing invoice. Jadi yang 15 juta ini sebesar 50%-nya 7.500.000. Yang 15 juta untuk INV 33013 adalah 7.500.000. Totalnya adalah 15 juta, tapi out of balance-nya belum 0, yaitu dimana kalian harus mengisi kolom amount-nya, lalu kalian enter. Nah, pastikan out of balance-nya udah 0, bisa di record. Nah, kemudian untuk si Fanny itu melalui bank CIMB, kalian ubah account-nya ke bank CIMB, masih di Paybill ya. Banknya bank CIMB, lalu suppliernya Fannie Mae Joy. Pastikan tanggalnya udah sama, 22 September 2016. Nah, kalau Fannie Mae Joy itu invoice 34014. Nah, semuanya dilunasi 17.500.000. Enter. Nah, out of balance yang keluar kan minus 17.500.000. Kalian bisa isi di kolom amount-nya, lalu di enter. Atau mungkin karena kalian udah tahu kan INV 34014 itu 17.500.000. Kalian mau isi di amount-nya dulu, baru ke amount apply juga boleh. Kalau sudah out of balance-nya 0, kalian bisa record. Lanjut ke tanggal 25 September, Negeri Tawako melakukan permintaan pembelian kepada Fannie Mae Joy. Promise date-nya itu 28 September 2016 dengan biaya angkut 575.000. Kita ke purchase, enter purchase, pastikan layout-nya itu udah item, permintaan pembelian, nanti purchase quote, suppliernya adalah Fannie Mae Joy. Jangan lupa ubah tanggalnya 25 September. Lalu promise date-nya itu diisi 28 September. Nah, masukkan kuantitinya 20 unit untuk item 6 diamond ring. Unit untuk item amethyst, 20 unit untuk emerald, 10 unit untuk safir, lalu 10 unit untuk si moonstone. Nah, untuk harganya kan belum diketahui nih, masih kosong di Mayop kalian. Kalian bisa cek yang waktu di setup itu, kan kalian ada cari quantity sama buying price, selling price, segala macem. Nah, kalau udah cari, kalian udah catat. Lalu ini datanya, kita lihat yang diperlukan apa aja. Yang dibeli itu pertama diamond ring seharga 2.062.500. Itu cost-nya, buying price-nya. Jadi ntar dimasukin ke Mayop kalian. Diamond ring-nya seharga segini. Amethyst ring-nya 687.500 sudah muncul di situ karena yang tadi kita input kan sebelumnya. Emerald ring itu 1.375.000. Safir itu 687.500, moonstone 687.500. Nah, ini semua bisa kalian masukin ke Mayop kalian. Kalau sudah kalian masukin yang diamond ring 2.062.500, amethyst ring 687.500, emerald 1.375, safir 687.500, moonstone 687.500. Udah semua totalnya itu 96.250, tapi ditambah jangan lupa ada biaya angkut. Freight-nya itu 575.000.
Jangan diubah apa-apa ya, tetap non-taxable. Jadi total amount-nya adalah 106.450.000. Kalau sudah, bisa kalian save quote. Kita lanjut ke tanggal 26 September 2016. Diterima pelunasan piutang dari Michelle St. Jokes dengan atas PO 150061 melalui transfer Bank BCA. Pelunasan piutang, vertical sales, lalu receive payment melalui Bank BCA, deposit to account, pilih Bank BCA, customer ada Michelle. Tanggalnya jangan lupa diubah jadi tanggal 26 September 2016. Payment methodnya anggap aja transfer bank ya. PO 150061 yang tanggal ini yang kedua, yang 8.080.000. Kalian mau isi di mau receive dulu juga boleh, 8.080. Lalu di enter, nah munculkan ada total receive sama out of balance. Selanjutnya kalian klik di amount applied, kolom amount applied, muncul angka ini, enter, untuk memastikan out of balance-nya 0. Lalu bisa di record. Setelah itu kita bisa lanjut ke 28 September, memesan barang atas transaksi tanggal 25 September 2016. 25 September kan kita quotes, pakai purchase quote ke Fannie Mae Joy. Kita ke purchase register, yaitu kalau di quotes-nya ada nih, Fannie Mae Joy. Nah setelah itu, Negeri Tawako memutuskan untuk memesan, berarti change to order. Jangan lupa ubah tanggalnya di tanggal 28 September 2016. Oke, kalau nggak ada info apa-apa, langsung kita bisa record ordernya. Nah, untuk yang transaksi udah selesai. Sekarang kita ke data penyesuaian. Yang pertama, untuk penyesuaian atas semua aktiva tetap. Ke accounts, record journal entry, jangan lupa ubah kodenya, kalian ganti aja JP01, lalu date-nya diganti 30 September 2016, 31 lagi, 30. Account-nya karena aset tetap penyusutan, jadi beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Yang pertama ada peralatan, yang kedua ada gedung, yang ketiga ada hanya peralatan dan gedung. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di informasi tambahan bagaimana metodenya. Aset tetap untuk peralatan memiliki umur manfaat 6 tahun, nilai sisanya 3 juta dengan straight line method. Kalian mau cari ini, kalau misalnya di soal kalian belum coret-coret, kalian masih kosong, jadi tanda tanya tetap. Nah, bingung mau cari saldonya gimana, kalian ke setup, balance, count opening balance, itu kan kalian udah isi pasti untuk opening balance-nya yang udah dicari. Untuk peralatan 75 juta nih cost-nya. Lalu nilai sisanya 3 juta. Jangan lupa straight line, cost dikurang nilai sisa, dibagi sama umur ekonomisnya, umur manfaatnya 6 tahun. Tapi kan ini untuk September aja. Jadi habis dibagi 6, kalian kali 1/12 karena untuk 1 bulan aja. Jadi untuk penyusutannya, akumulasi penyusutan si peralatan adalah 1 juta. Akumulasi penyusutan gedung. Gedung memiliki umur manfaat 10 tahun dengan nilai sisa. Nilai sisanya berapa nih? 5 juta. Disusupkan double declining method. Nah, kalian cari persen penyusutannya dulu. Kalau double, berarti 2 kali 100% dibagi umur manfaatnya. Jadi 20% itu penyusutannya.
Nah, kalau double jangan dikurang nilai sisa, tapi dia pakainya nilai buku, yaitu kos gedungnya 120 juta. Lalu akumulasi penyusutannya 16 juta, itu sampai 1 September 2016. Jadi kalian kurangin aja kos 120 sama 16. Dapatlah nilai bukunya 104 juta, ini untuk September dan seterusnya. Jadi 104 juta ini kalian kalikan dengan 20%, yaitu persen penyusutannya tadi, 200% dibagi 10 tahun. Jangan lupa ini kan untuk bulan September aja, jadi kali 1/12. Akumulasi penyusutan gedungnya jadi 1.733.333. Nah, totalnya untuk beban penyusutan adalah 2.733.333. Dan kalian bisa record. Untuk yang aset tetap sudah, berarti lanjutnya itu nomor 2, asuransi dan sewa yang telah jatuh tempo. Record journal entry lagi, jangan lupa ubah jadi AJP 02, tanggalnya 30 September 2016, account-nya. Untuk sewa jatuh tempo, asuransi jatuh tempo, beban asuransi, dan asuransi dibayar di muka. Yang jatuh tempo, asuransi adalah 625.000. Untuk sewa, yang jatuh tempo adalah beban sewa dan sewa dibayar di muka. Beban sewa 1 juta. Kalau sudah bisa di-record. Sisa perlengkapan adalah 2.654.000. Ubah itu AJP yang ketiga. Perlengkapan. Beban perlengkapan. Kalau tidak ada beban perlengkapan, kalian bisa new. Account type-nya expense. Beban perlengkapan. Lalu oke. Nah, kita cari lagi akun beban perlengkapan. Selanjutnya yang di kreditnya perlengkapan. Nah, sebesar berapa? Dia cuma bilang sisanya itu 2.654.000. Dia nggak bilang yang terpakai berapa. Kalian bisa cek di list accounts untuk perlengkapan. Sebesar 10.200.000 total saldonya. Kalian kurangkan yang tersisa itu 2.654.000. Jadi yang terpakai 7.546.000. Di enter, pastikan out of balance-nya 0, bisa di record. Sampai AJP 3 udah selesai. Nah, sekarang penyesuaian bank. Penyesuaian bank kita ke banking. Yang pertama itu Bank BCA, pajak bunga, biaya admin, pendapatan bunga. Kita ke pendapatan bunga aja dulu. Deposit to account, jangan lupa ubah. Yang pertama itu kan Bank BCA, berarti ganti Bank BCA. Tanggalnya diubah 30 September 2016. Amount receive-nya itu pendapatan bunganya, kalian bisa isi 360.000. Memo mau diisi juga boleh, penyesuaian pendapatan bunga. Account-nya adalah pendapatan bunga under income 360.000. Pastikan out of balance-nya 0. Kalau sudah bisa di record. Sekalian aja untuk bank CIMB ya, pendapatan bunga masih di receive money, deposit to account ganti yang tadi Bank BCA jadi Bank CIMB, tanggalnya pastikan 30 September 2016, amount-nya sesuai pendapatan bunganya 480.000.
Account-nya adalah pendapatan bunga 480.000. Pastikan out of balance-nya udah 0, lalu bisa di-record. Ada pajak bunga sama biaya admin. Kita ke spend money. Account-nya itu yang pertama Bank BCA. Tanggalnya pastikan 30 September 2016. Lalu masukkan account-nya. Yang pertama adalah pajak bunga bank atau biaya admin dulu. Beban admin bank sebesar 15.000. Pajak bunga bank sebesar 18.000. Jadi totalnya kan 33.000, masih out of balance-nya belum 0 karena kolom amount-nya belum diisi. Kalau udah diisi, enter. Out of balance-nya 0, kalian bisa record. Account yang kedua ke Bank CIMB. Pastikan date-nya udah benar, 30 September 2016. Ada akunnya beban admin bank. Beban admin bank 30.000. Pajak bunga bank 24.000. Isi kolom amount-nya 54.000, enter. Out of balance-nya kalau udah 0, kalian bisa record. Untuk tanggal 29 September mentransfer uang ke Bank BCA sebesar 4.555.000 yang berasal dari saldo kas di tangan. Kita ke account, lalu transfer money. Jangan lupa ubah tanggalnya 29 September 2016. Transfer money from dari kas di tangan, benar. Transfer money to ke Bank BCA. Pilih Bank BCA, jadi transfer dari kas di tangan ke Bank BCA sebesar 4.555.000. Kalau sudah di-record. 30 September, Negeri Tawako membayar gaji karyawan sebesar 8 juta dan membayar listrik, telepon, dan air 750.000. Ini ke banking, lalu spend money, membayar gaji karyawan. Berarti dari kas di tangan, account-nya kas di tangan. Jangan lupa ubah tanggalnya jadi 30 September 2016. Card-nya terserah mau isi atau enggak, atau mau bikin baru, yaitu dari employee. Kalau nggak isi nggak apa-apa. Nah, account-nya itu gaji karyawan, berarti beban gaji dan upah sebesar 8 juta. Lalu air, listrik, telepon. Mana ini? Nah, nggak ada, berarti langsung bikin new account. Tipenya expense, yaitu kodenya 6. Account name-nya beban utilitas. Atau beban listrik, air, telepon juga boleh. Beban utilitas sebesar 750.000. Kalau sudah, nah amount-nya belum diisi nih, kalian klik di kolom amount, lalu kalian enter untuk memastikan out of balance-nya 0, lalu bisa di record. Penyesuaian terakhir itu adalah untuk inventory. Nah, kita ke count inventory. Yang pertama untuk ring dulu deh. Diamond ring dan sapphire ring, kekurangan masing-masing 2 unit. Kekurangan 2 unit diamond, mana nih diamond? Sapphire dulu. Karena kolom difference nih, kalau kalian klik gak bisa diisi. Jadi kalian isinya di counted, dimana kalian sesuaikan. Kalau on hand-nya 72. Nah, ternyata setelah dihitung kekurangan 2 unit. 72 dikurang 2, 70. Terus kalian enter, minus 2. Difference-nya muncul.
Setelah itu diamond ring. Diamond ring juga kekurangan 2 unit. 26 dikurang 2, 24. Nah, muncul minus 2. Karena dibilang selisihnya masuk ke kelompok akun cost of goods sold. Jadi masuk ke HPP masing-masing. Ini ring, untuk ring berarti sudah diamond dan sapphire aja yang kekurangan. Kita bisa adjust inventory, masukkan akun HPP ring. Yang kita adjust pertama itu ring dulu, diamond ring dan sapphire. Kalau sudah ring, HPP ring, kalian bisa continue. Nah, ubah tanggalnya akan muncul seperti ini, inventory journal. Ubah tanggalnya 30 September 2016. Inventory count atau stock of 6. Nah, muncul seperti ini, record. Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke yang lain. Yaitu ada ruby pendant. Untuk kategori pendant, ruby pendant itu awalnya di on hand 21, tapi setelah dihitung ternyata kelebihan 3 unit, 21 tambah 3, 24. Muncul plus 3 di sini. Untuk pendant berarti sudah selesai. Adjust inventory, masukkan ke HPP pendant. HPP pendant, lalu continue. Pastikan tanggalnya udah 30 September. Memonya itu terserah kalian mau stock of 6, inventory count, atau adjusting for inventory. Lalu record. Pendant sudah. Terakhir earrings. Earrings itu lapis lazuli. Katanya kelebihan 3 unit setelah dihitung. 29 tambah 3, 32. Kalau sudah di adjust inventory, lapis lazuli masuk kategori E, earrings. Berarti HPP earrings 5-1003. Kalau sudah muncul ini, accountnya udah benar, HPP earrings, kalian bisa continue. Pastikan tanggalnya, tanggal jurnalnya itu 30 September 2016, lalu memonya terserah kalian, stock of 6, inventory, atau earrings, dan record. Nah, sudah selesai untuk semua data penyesuaian dan juga transaksi. Kalian bisa selesaikan langsung sambil diamati ya, sambil teliti, kerjakan dengan teliti dan baik. Selamat belajar semuanya, stay safe.